Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini. Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri. Adapun yang kita amankan hari ini yakni kurang lebih 680 botol terdiri dari berbagai ukuran, dari arak putih 600 ml, kemudian 1,5 liter, kemudian jenis minuman pabrikan industri berbagai merek kurang lebih 300 botol, jadi total 680 botol. Kita main sego boxing yang dari 3 menit kali 8 ronde, habis itu main ke samsak. Nama lengkap Muhammad Syafiq Namrud. Usianya 20 tahun. Seri berita, Polres Jombang bongkar gudang minuman keras ilegal di Jogoroto, ratusan botol berhasil diamankan. Tingkat kemampuan sejumlah atlet campur tarung derajat ikuti jam pelatihan tambahan. Inilah Warta Kediri selengkapnya Jumat 23 Januari 2026 bersama saya Aska Ariska. Pendengar, Polres Jombang bongkar gudang minuman keras ilegal di Jogoroto, ratusan botol berhasil diamankan. Laporan Ana Kusuma. Kepolisian Resor Jombang berhasil membongkar praktik penyimpanan dan peredaran minuman keras ilegal di Kecamatan Jogoroto. Pengungkapan ini dilakukan setelah aparat menerima laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas penjualan miras tanpa izin di lingkungan tempat tinggal mereka. Wakapolres Jombang Kompol Charles dalam konferensi pers bersama awak media menjelaskan bahwa penindakan dilakukan oleh Satuan Samapta melalui tim khusus pemberantasan minuman keras. Berdasarkan informasi warga, petugas melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan seorang pria berinisial A, warga Desa Janti, Kecamatan Jogoroto. Dari lokasi penggeledahan, polisi menyita sebanyak 680 botol minuman keras dengan berbagai jenis dan merek. Dalam keterangannya, pelaku mengaku mendapatkan minuman keras tersebut dari luar daerah, tepatnya dari wilayah Grobogan, Jawa Tengah, yang kemudian dibawa menggunakan kendaraan pribadi untuk diedarkan di wilayah Kabupaten Jombang. Kita amankan hari ini yakni kurang lebih 680 botol terdiri dari berbagai ukuran, dari arak putih 600 ml, kemudian 1,5 liter, kemudian jenis minuman pabrikan industri berbagai merek kurang lebih 300 botol, jadi total 680 botol. Untuk tersangka ini berinisial A yang kita amankan di wilayah Jogoroto. Kronologinya yakni tim Saber Miras awalnya melaksanakan monitoring, memantau dari tersangka. Kemudian pada pagi hari kemarin tanggal 21 Januari 2026 tim Saber Miras kemudian melaksanakan penggeledahan di rumah tersangka. Kini, seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Jombang untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka dikenakan tindak pidana ringan karena melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang pengawasan peredaran minuman beralkohol dengan ancaman pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga 20 juta rupiah. Ana Kusuma melaporkan. Tingkatkan kemampuan sejumlah atlet campur tarung derajat ikuti jam pelatihan tambahan. Laporan Ayu Citra. Untuk meningkatkan kemampuan, pada saat ini sejumlah atlet cabur tarung derajat di Kabupaten Kediri mendapatkan jam pelatihan tambahan. Seperti diungkapkan seorang atlet cabur tarung derajat Kabupaten Kediri, Muhammad Syafiq Amruhuda pada hari ini. Atlet asal Desa Duet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri tersebut menjelaskan bahwa latihan tersebut dilakukan dengan berbagai tahapan, mulai dari skipping, lalu berlatih shadow boxing selama 3 menit kali 8 ronde, dan diakhiri dengan berlatih samsak. Skipping, habis skipping kita main shadow boxing yang dari 3 menit kali 8 ronde, habis itu main ke samsak. Usianya 20 tahun. Asalnya Desa Duet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sementara itu, pelatih sekaligus Ketua Umum Kodrat Kabupaten Kediri Suhardi menyebutkan bahwa tahapan tersebut dilakukan setiap hari Rabu malam dan juga Minggu sore. Upaya ini diperuntukkan hanya bagi 30 atlet yang diproyeksi akan dibawa ke Porprov Jawa Timur.
Sore melanjutkan latihan tambahan ini, diharapkan para atlet akan mampu memiliki tank tambahan sehingga mampu meminimalkan pelanggaran pada saat bertanding di Pemprov maupun kejuaraan lainnya. Ayu Citra melaporkan. Ada masih di jalur Warta Kediri edisi Jumat 23 Januari 2026. Dengan jumlah tenaga kerja asing di Jombang naik signifikan, retribusi daerah tembus lebih dari 1 miliar per tahunnya. Informasinya disampaikan Ana Kusuma. Jumlah tenaga kerja asing atau TKA di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan signifikan dalam setahun terakhir. Lonjakan tersebut tidak hanya mencerminkan bertambahnya aktivitas investasi, tetapi juga berdampak langsung pada penerimaan retribusi daerah yang kini menembus lebih dari 1 miliar rupiah per tahun. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Danang Risdianto, menjelaskan bahwa berdasarkan data dari Disnaker, pada tahun 2024 jumlah TKA tercatat sebanyak 30 orang yang bekerja di 12 perusahaan. Jumlah tersebut meningkat menjadi 51 orang pada tahun 2025 dengan sebaran di 14 perusahaan. Seiring bertambahnya perusahaan ini, bidang usaha yang digeluti juga meningkat dari 6 menjadi 9 sektor dengan variasi jabatan keahlian yang juga turut bertambah. Kondisi ini pun berdampak pada kenaikan retribusi daerah dari sekitar 573 juta rupiah pada tahun 2024 menjadi lebih dari 1,01 miliar rupiah di tahun 2025. Alhamdulillah peningkatan jumlah TKA kita juga diikuti dengan bertambahnya sektor usaha yang menggunakan tenaga kerja asing. Jadi bidang usaha yang sebelumnya hanya 6 sektor sekarang berkembang jadi 9 sektor. Begitu juga dengan posisi keahlian yang meningkat, TKA kita dominan ada di Tiongkok ya, terutama yang bekerja di perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Jombang. Ini juga berdampak pada kenaikan retribusi daerah yang di tahun 2025 kemarin itu tembus 1,01 miliar rupiah per tahun. Dan kami memastikan bahwa seluruh izin kerja TKA ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasannya juga terus kami lakukan secara berkelanjutan. Disnaker Jombang juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing terus dilakukan secara ketat agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehadiran TKA ini pun diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal melalui alih teknologi, sekaligus juga memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah. Ana Kusuma melaporkan. Informasi terakhir, pendengar pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin dan Ketua MUI Kiai Haji Anwar Iskandar menyoroti kian melemahnya nilai tukar rupiah. Selengkapnya bersama Ayu Citra. Ketua MUI sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kediri, Kiai Haji Anwar Iskandar atau Guswar, menyoroti kian melemahnya nilai tukar rupiah. Tepatnya ketika beberapa hari terakhir nilai tukar rupiah mendekati angka Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Dikatakan Guswar bahwa dengan kondisi itu maka hal tersebut menunjukkan bahwa situasi kedaulatan Indonesia termasuk juga perkembangan ekonomi nasional sedang mendapatkan ujian berat dari instrumen keuangan global. Bahkan keadaan ini dapat dikatakan sebagai penjajahan ekonomi. Saya pikir atas upaya kondisi ekonomi itu tidak menjadi alat untuk menghancurkan sebuah negara, karena di zaman modern ini penjajahan dan penghancuran negara itu tidak harus dengan senjata. Ekonomi itu bisa dibuat alat untuk menghancurkan sebuah negara. Untuk menghadapi pelemahan rupiah itu, maka pada saat ini Guswar juga meminta masyarakat untuk selalu produktif dan didukung pula oleh uang yang terus bergerak. Ia pun berharap agar 3 pemegang kekuasaan utama untuk berhenti dengan sendiri, di mana ketiganya ini yakni masing-masing Kementerian Keuangan sebagai penjaga fiskal, kemudian Bank Indonesia sebagai penjaga di bidang kebijakan moneter, dan DPR RI sebagai pemegang otoritas politik dapat berkolaborasi. Di sisi lain, isu pergeseran posisi antara Bank Indonesia dan Kemenkeu yang kini ramai diperbincangkan diharapkan bukan sekadar lokasi jabatan, akan tetapi juga menjadi langkah strategis untuk mempererat pertemuan rutin antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI demi menjaga kestabilan nilai tukar mata uang rupiah. Ayu Citra melaporkan. Demikian Warta Kediri edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan Ana Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.
mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.